Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahlul Badri Toresa, mahasiswa Magister Manajemen UNP, akan menjelaskan terkait proposal tesis yang menjadi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Judulnya yaitu Pengaruh Motivasi Kerja dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Rendang di Kota Payakumbuh. Suatu studi di 4 perusahaan rendang di Kota Payakumbuh. Nah, yang menjadi latar belakang dari penelitiannya adalah keberhasilan perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya. Jalannya perusahaan tentunya diwarnai oleh perilaku karyawan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok kerja. Untuk mengelola dan mengendalikan berbagai fungsi subsistem dalam perusahaan agar tetap konsisten dengan tujuan perusahaan, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu meningkatkan kinerja para pekerja. Latar belakang selanjutnya yang menjadi gap dalam penelitian ini adalah secara teritorial, Kota Payakumbuh sudah di-rebranding sebagai Kota Rendang sejak tahun 2018. Perusahaan rendang tumbuh pesat seiring perhatian dari pemerintah kota yang sangat besar. Secara faktual, setidaknya terdapat 43 UMKM rendang yang menjadi perhatian dari pemerintah Kota Payakumbuh. Namun sebagian besar tidak menunjukkan grafik peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Idealitanya, untuk memenuhi kebutuhan lokal, pasar tradisional, pasar modern, luar daerah, pasar nasional dan internasional, maka dibutuhkan produksi rendang yang besar dengan mutu yang terjamin. Secara realitanya, sangat sedikit perusahaan rendang yang menerapkan manajemen terpadu dengan hubungan pemimpin dan karyawan baik. Adapun rumusan masalah dalam penelitiannya adalah yang pertama, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan rendang di Kota Payakumbuh. Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan perusahaan rendang di Kota Payakumbuh. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan rendang di Kota Payakumbuh. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan perusahaan rendang di Kota Payakumbuh. Manfaat penelitian ini bagi peneliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat sebagai penambahan dan pengembangan pengetahuan manajemen, khususnya pada bidang manajemen sumber daya manusia. Manfaat teoritis sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan, khususnya sumber daya manusia yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan tentang fenomena pengaruh motivasi kerja, gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Bagi organisasi atau bagi perusahaan, dapat dijadikan referensi organisasi sebagai pertimbangan atau masukan dalam pengambilan keputusan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai pengaruh motivasi kerja, gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Bagi pihak lain, juga bermanfaat untuk memberikan informasi data yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dalam bidang personalia sebagai tambahan pengetahuan dan dapat juga digunakan sebagai sumber informasi bagi kelengkapan penelitian. Nah, kerangka teorinya yang pertama motivasi. Motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan atau mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Motivasi tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam bekerja sehingga seseorang bermotivasi tinggi akan berusaha melaksanakan tugasnya dengan sekuat tenaga agar pekerjaan berhasil sesuai dengan kemampuannya dan semakin mudah untuk mencapai keberhasilannya. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mengandung arti cara pemimpin mempengaruhi bawahan untuk lebih dapat berbuat atau berusaha dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, gaya dari seorang pemimpin dapat mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Kinerja. Kinerja adalah hasil dari suatu pekerjaan yang telah dicapai seorang karyawan sesuai dengan fungsi tugasnya pada periode tertentu. Nah, ini yang menjadi grafik dari kerangka teori tadi. Gaya kepemimpinan sebagai faktor independen atau X1, kemudian motivasi sebagai faktor independen 2 atau X2. Nah, dengan lengkap indikatornya nampak dalam grafik ini, kemudian juga kinerja sebagai faktor sebagai variabel Y. Baik, yang menjadi metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metodologi dengan penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan melalui populasi dan sampel. Nah, metode pengumpulan datanya, jenis data yang dibutuhkan atau digunakan dalam penelitiannya adalah data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh dari sumber asli tanpa perantara. Kemudian yang menjadi sumber datanya adalah yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner. Subjek atau objek dari penelitiannya adalah yaitu perusahaan rendang yang ada di Kota Payakumbuh dengan sampelnya 4 perusahaan rendang di Kota Payakumbuh.
Nah, pengumpulan datanya dengan menggunakan penelitian secara kuantitatif. Untuk pengambilan datanya dilakukan dengan angket atau kuesioner dengan metode skala. Skala pada penelitian ini menggunakan skala Likert 1 sampai 5, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju ataupun sangat tidak setuju. Nah, teknik analisis datanya yang pertama itu analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Ini dalam grafiknya nampak seperti ini. Persamanya Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah E. Di mana Y adalah kinerja karyawan, A nilai intercept, B1 dan B2 adalah koefisien arah regresi, X1 motivasi kerja, X2 gaya kepemimpinan, dan E-nya adalah error. Nah, pengujian datanya dilakukan yang pertama uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan instrumen dalam menjalankan fungsinya sebagai alat ukur. Uji validitas dilakukan dengan perangkat lunak SPSS dengan dasar produk moment dari persen untuk setiap item pertanyaan dan totalnya. Instrumen dianggap valid jika nilai korelasi persennya lebih besar dari 0,3 dan dianggap tidak valid jika kecil dari 0,3. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian kehandalan untuk mengetahui seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan dan dipercaya. Kehandalan ini berkaitan dengan estimasi sejauh mana alat ukur dilihat dari stabilitas dan konsistensi internal dari pertanyaan atau jawaban dilakukan secara berulang. Jika alat ukur digunakan secara berulang dan hasilnya relatif konsisten, maka alat ukur tersebut dianggap handal. Kemudian uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik normal probability plot. Kemudian uji koefisiensi regresi, koefisien regresi. Uji T. Uji T digunakan untuk menguji berarti atau tidaknya hubungan variabel independen X1 dan X2 terhadap variabel dependen. Uji F. Uji simultan. Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Apakah variabel X1 itu motivasi kerja dan gaya kepemimpinan atau X2 benar-benar berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y, kinerja karyawan. Nah, itu menjadi bahan dari presentasi proposal tesis yang coba saya bikin. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon panduannya juga dari Bapak dan teman-teman semuanya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.